Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Wang. Gak pernah ya, jadi ini pertama kali aku partneran sama Wang. Terus di sebelah satunya ada Erik sama Yavi yang pakai baju putih. Waktu aku nonton em, Wang itu main di lapangan sebelah, waktu nggak main sama aku ya, aku lihat smashnya itu cukup keras, cuman kadang ini ya banyak nyangkutnya juga, tapi powernya lumayan lah, berarti ya sebenarnya bisa main lah ya kalau bisa nyemes, cuman mungkin kurang banyak latihan. Dan ada beberapa ini sih, kayak kalau aku boleh kasih tips ya, kadang-kadang kita itu kepingin nyemes keras itu kadang nyangkut tuh kenapa. Itu karena kita itu kayak ragu-ragu yang pertama. Terus yang kedua, bolanya nggak seberapa enak kita maksa untuk nyemes. Terus ataupun kalau bolanya itu enak ya, nanggung banget gitu. Terus kita mikir, oh ini kalau aku smash keras nanti out. Jadi aku mau pakai volley. Nah, ternyata kebanyakan pakai volley. Jadinya nyangkut. Nah, kalau kita sering di training sih, kalau itu ya, kalau belajar smash itu harusnya lebih sering di training, nggak bisa sering main tapi nanti smashnya nggak nyangkutan tuh nggak bisa. Jadi harus di training ulang sih menurutku. Posisi yang bagus memang shuttlecocknya harus berada di depannya kita ya. Kalau bolanya udah di belakang kita mau nyemes gimana ya, sebaiknya enggak, sebaiknya kita enggak nyemes gitu, jangan maksa untuk nyemes yang pada akhirnya pun enggak seberapa keras walaupun masuk kalau bolanya udah di belakang kita. Ini mutlak sih, kalau bola harus di depan kita. Di depan kita itu seberapa, kalau di depan, kalau kita bicara pakai jam ya, misalkan di atas kita itu jam 12, berarti depan kita itu jam 1, jam 2, jam 3, itu yang paling enak yang mana? Kalau menurutku jam di setengah 2, itu nyemes paling enak. Kalau di 2 itu juga bisa sih, cuman apa ya, terlalu sudutnya terlalu ini sih. Uh, Terlalu datar nanti untuk nyemes. Kalau kalian maksa untuk nyemes waktu bolanya itu di jam 2, itu lebih baik arahin ke kolom yang di belakang, yang di baseline. Jadi kita nyemes tuh nggak perlu harus tajam. Kita bisa nyemes ke paling nggak ke tengah-tengah lapangan lawan sama ke belakang ya. Nah itu jadi nggak harus di tengah terus gitu. Kadang ada bola-bola yang uh, tanggung terus kita nyemes akhirnya out. Nah, untuk mencegah out tuh kita bisa ngarahin ke kanan atau kiri. Kalau aku kidal ya biasanya ke kanan. Kalau orang kanan biasanya ke kiri, ngambil diagonalnya. Jadi kalau bolanya itu nanggung banget, kita itu ambilnya itu smash ke diagonal. Jadi resiko outnya itu lebih kecil. Karena kalau kita bolanya lurus nanti out, karena jaraknya kan lebih dekat ya. Kalau diagonal kan lebih jauh, jadi ada kemungkinan mungkin sampai ke pojokan yang di kolom atau di kamar yang paling kecil itu nanti bolanya berada di situ. Nah, kena garis pun kan juga masuk. Jadi coba kita latih presisian di garis tepinya lapangan itu aja. Nah, untuk posisi nyemes, kalau uh, kita berhadapan dengan bola ya, ada beberapa orang yang nyemesnya itu uh, misalkan aku berdiri di atasnya jam ya, jam aku taruh di lantai gitu. Jadi kalau di depanku persis kan jam 12. Nah ini kalau tanganku berada di jam, aku kan kidal ya, jadi kalau tanganku berada di jam 10 terus nyemes, itu biasanya nggak seberapa keras. Dan kita kalau mau keras perlu tenaga yang ekstra. Jadi kita maunya kan conserve energi ya. Gimana caranya biar kita itu nyemes keras, tapi nggak makan banyak energi.
Ya salah satunya kalau menurutku pribadi ya, itu kita harus gerakannya fluid atau lebih kayak luwes gitu. Jangan main yang keras. Ada juga sih pemain yang mengandalkan ini kayak fitness untuk bagian upper body biar smashnya itu keras walaupun nggak pakai teknik yang benar. Ya seperti yang aku bilang tadi ya, kalau kita mukulnya di jam 10, jadi kan agak melebar dari badan ya. Itu kalau kita fitness ngelatih ototnya bagus ya keras, tapi kalau enggak ya enggak keras. Jadi lebih baik kita nyemesnya di arah jam 11, atau orang-orang itu kalau aku amati ya, biasanya kalau ada ini sih, kalau timingnya pas enak, kita mundurnya cepet, itu kita bisa nyemes pada jam 12, persis jam 12 gitu. Jadi kalau mau ngambil jam 12, otomatis kan nggak bisa ya kita itu, kalau di hidung kita itu tepat di tengah-tengah jam 12. Bahu kita itu kan minggir ya, jadi kira-kira 20 sentian dari hidung kita kan. Itu nggak bisa kita ngambil bolanya pas di hidung, tapi kita mukulnya dari sebelah kiri atau sebelah kanan 20 cm dari bola, nggak bisa. Berarti solusinya adalah kita itu harus miring, badannya kita miring supaya sejajar sama bola. Jadi jam 12 semua, tangan sama ini jam 12 semua, nanti waktu mukul, nah bodinya yang geser ke samping, terus tangannya bisa lurus sama shuttlecock. Nah itu aku lihat bisa keras sih. Atau mungkin kalau bolanya kira-kira kan udah berangkat dari lawan tuh ke kita, kita kira-kira kalau nyemes ya jangan dilihat tegak lurus, tapi kita ngelihatnya tuh agak geser sedikit supaya kita itu mukulnya nyemesnya itu bisa lurus. Cuman kadang ya waktu main kita memang nggak mikir sih. Jadi kalau mikir dulu biasanya telat. Nah itu perlu dilatih kebiasaannya. Habitnya itu dirubah atau dipoles dikit-dikit lah. Ya terserah kalian mau pakai teknik nyemes yang bagaimana, keras atau enggak, itu kalau latihan ya bisa. Cuman aku rasa kalau tekniknya bagus, terus luas juga, terus juga latihan otot nge-gym, nah itu juga bagus sih. Kemarin aku lihat di reelsnya Instagram itu ada kayak pertandingan ya di lokal gini. Lawannya itu satu orangnya tinggi, terus smashnya itu keras. Walaupun badannya nggak keker ya, tapi jumpingnya itu lumayan tinggi dan smashnya keras. Kalau aku amati videonya sih dia mukulnya itu lurus, jadi shuttlecock sama lengan sama itu lurus. Juga ada beberapa atlet sih aku lihat kalau pas di syuting dari samping ya, itu waktu mukul tuh tangannya itu lurus, jadi nggak bengkok. Terus mungkin kayak bukan dikasih voles sih, tapi ada kayak bantuan dari ngeremes ini, ngeremes gripnya itu diremes pakai tangan. Itu kan bantu juga ya. Tapi yang pasti kayak ada nahan. Ada beberapa pemain yang kayak nyemes tuh diikutin kan. Jadi habis mukul terus tangannya turun. Tapi ini kemarin aku lihat atlet itu mukul berhenti waktu di titik pukulnya itu tangannya berhenti, mungkin ada ditambahin voles sedikit. Dan smashnya keras sih. Jadi di badminton ini nggak ada benar salah ya, tapi tergantung kebiasaan dan tergantung siapa yang ngajarin. Kalau tekniknya applicable buat kamu ya di ini aja dilakukan. Kalau misalkan nyemes pakai caranya si A, temen A, atau diajarin temen A nyemes kayak gini, tapi ternyata tangan kita sakit ya, ya jangan dilakukan, atau coba cari temen lain yang ngajarin
nyemes yang lain caranya. Nah, di video ini udah pindah tempat ya. Mungkin kalian udah bisa baca sih bagaimana aku sama Wang ini bekerja sama ya. Baru pertama kali ya. Jadi nggak tahu dia itu mainnya gimana. Jadi ya aku cuman menemani aja. Aku lihat ini sih. Kalau misalnya nyangkut atau nanggung itu mungkin kurang latihan aja ya, atau mungkin kurang berani naro-naro bola. Maksudnya ragu-ragu gitu. Mau ngangkat mau ngangkat tinggi nanti takut out atau mungkin takut apa gitu. Atau takut gak siap. Jadi ada ini sih, ada perasaan itu ya. Tapi yang paling parah sih menurutku kalau partneran sama Bang ini kayaknya dia itu masih kurang paham aturannya. Kalau bolanya dari kita diangkat itu harus jaga kiri kanan. Terus kalau misalkan ya Bang ini pas posisinya di depan, terus bolanya itu sama lawan dikasihin ke aku gitu. Dan aku ngasih ke drop shot. Terus habis itu sama lawan dikasih ke net atau ke daerah depan. Nah itu harusnya kan Bang yang ambil kan. Karena memang dia udah di depan gitu. Nah waktu dia di depan, terus dia ngasih net ke kiri atau ke kanan tuh lumayan jauh. Habis gitu ditinggal. Jadi sama lawan dikasih net lagi ya mati gitu. Atau kasus yang kedua misalkan Wang di depan, aku di belakang, aku ngedrop shot, terus bolanya sama lawan dikembaliin ke Wang, sama Wang di lob, aku kan belum masuk ya, dan memang belum masuk kiri kanan, harusnya kan di lob itu aku masuk di kiri, Wang mundur ke kanan gitu. Tapi Wang ini nggak berubah, nggak segera pergi. Jadinya aku juga ragu-ragu, aku ini mau jaga di belakang atau jaga di kiri. Kalau kiri kan aku harus cover dari belakang sampai depan kan. Nah ini yang bikin aku bingung karena apa? Karena Bang ini telat. Misalkan dia ngelop itu langsung waktu posisi mukul bola des gitu, kakinya itu udah langsung harus pindah. Nggak boleh nunggu dipukul di atas terus nunggu di tengah dulu, nanti kalau bolanya ke kanan baru dia berangkat ke kanan. Nah, itu kalau kalian memang expert untuk baca posisinya lawan atau mungkin lawannya nggak terlalu jago-jago banget, dikasih lob biasanya mereka nanggung gitu ya. Tapi kalau lawannya udah bisa main bagus, itu kalau kita nggak belajar kayak gini, nggak belajar habis mukul harus posisi yang di tempat itu di mana segera ya, kayak otomatis jadi sebelum bolanya itu dipukul lawan balik kita itu udah menempati posisi yang bagus, jadi nggak ada terlambat. Nah atlet itu semua mainnya kayak gitu, jadi udah kayak ada kira-kiranya gitu. Jadi sekarang kalau aku amati ya di TV itu atlet itu sekarang mainnya apa, tipu-tipu, banyak silang-silang. Terus kalau dulu kita kan diajarin ini ya, kalau kita ngasih silang, balikinnya lurus. Kalau kita dikasih lurus, balikkan ke lawan tuh silang. Dari dulu itu, bahkan yang di Olimpik itu juga seperti itu yang kemarin. Tapi baru-baru ini kok mainnya agak beda ya. Aku lihat di TV itu mainnya itu banyak silang-silang, terutama yang ini. Mungkin kalian perlu lihat Yuta Watanabe sama partner barunya siapa namanya, Maya Taguchi. Nah itu mainnya silang-silang walaupun mereka kalah ya kemarin itu kalah. Tapi mainnya itu aku lihat silang-silang ini kayak lawannya itu jadi kayak nggak nyangka gitu. Tapi ya karena atlet ya jadi udah di training, terus mukulnya juga bagus terus bisa ngambil semua. Kalau misalkan aku jadi lawannya mereka itu pasti udah banyak kecolongannya karena
basic kira-kiranya itu beda gitu. Jadi biasanya dikasih lurus loh, ini kok dikasih silang gitu. Terus nyilangnya juga di net itu tipis-tipis dan termasuk sulit sih. Jadi partnernya ini Maya itu lumayan bagus. Bola-bola yang sebenarnya sulit tapi dia bisa lakukan dengan baik. Cuman kadang ini sih nggak out, cuma nanggung dan lawannya itu kayak bisa baca. Jadi uh, dia mereka kalah di situ sih. Mungkin beberapa tahun kemudian yang akan datang ini bakal tipis-tipis ya, walaupun silang-silangnya arahnya itu udah bener bagus, tapi mungkin kurang tipis di net, ketinggian net. Mungkin di tahun-tahun berikutnya bisa lebih tipis dan itu bisa jadi mematikan sih. Nah itu mungkin yang perlu ini ya, perlu dipelajarin lagi. Jadi kalau bisa nebak, kalau nggak bisa ya harus siap. Siap itu kadang aku juga kemarin main ya, memang nggak seberapa niat main soalnya lapangannya licin ya, sambil nahan sakit gigi juga. Waktu aku memang posisi misalkan aku sama temen tuh ngelob, terus posisinya kiri kanan, nah ke tengah-tengahnya lawan gitu. Kita kan memang jaga kiri kanan tuh seimbang ya, harus jaga tengah-tengah karena kan kita ngelob ke tengah-tengah lapangannya lawan gitu. Tapi lawannya tuh bagus juga, jadi nyemesnya itu kayak di slice, terus sampai ke pojokan tepi yang di sebelah kananku, jadi di daerah bagianku. Aku pikir out loh, ternyata enggak. Jadi itu kayak teknik slice ya. Teknik slice tuh ada yang dicepetin, ada yang enggak. Kalau cuma di slice gitu enggak ini apa, bisa lebih dekat sama net, tapi jatuhnya bolanya itu melambat. Jadi perlu makan waktu lebih lama untuk bisa sampai di depannya net. Tapi itu kan misalkan lawannya nggak siap, terlalu belakang berdirinya, itu nggak bisa di net kill karena kan jauh ya. Tapi kalau yang teknik kedua itu biasanya jatuhnya di tengah-tengah lapangannya lawan, itu lebih cepat. Terus mukulnya nge-slice-nya itu nggak di slice apa ya, kayak orang motong kue gitu, tapi agak ke depan. Jadi ada kayak stroke pukulannya ke depan tuh setengah smash, tapi raketnya nggak ditahan lurus, disilang atau di slice. Tapi gerakannya kayak orang nyemes. Nah itu nanti jatuhnya bisa ini. Kalau kalian nggak terlalu terbiasa, mungkin di awal-awal nyari selahnya ya, atau titik pukul yang enak nge-slice-nya itu mungkin bakal out atau nyangkut. Tapi kalau udah expert itu bisa sih. Terus terang aku jarang pakai teknik itu, soalnya apa? Kalau sering nge-slice itu katanya senarnya cepat putus. Nah, kembali lagi waktu aku atau temenku ngelob, terus lawan itu nge-slice setengah smash, jatuhnya di sebelah kanan, itu aku gak siap. Padahal kan harusnya aku tetap jaga depan belakang, juga jaga kiri kanan dikit kan. Karena kan di sebelah kiri ada partner, yang sebelah kanan, kamar yang sebelah kanan kan posisiku. Aku pikir smashnya balik ke tengah kan. Tapi ternyata di smash ke samping di pojokan kananku. Aku pikir out juga karena bolanya kenceng tapi lama-lama melambat. Oh loh kok masuk. Nah itu karena di spin, karena di slice terus bolanya itu muternya spin lebih cepat, jadinya kayak itu tendangan pisangnya kayak sepak bola itu. Jadi kayak menggok. Terus kalau menggoknya pas ya jatuhnya lebih cepat ke bawah, ke depan kita malahan. Jadi agak sulit untuk diprediksi. Itu sebenarnya bisa diakalin kalau kita itu siap. Kalau kita mainnya kayak nyantai-nyantai terus ternyata lawannya mainnya kayak gitu-gitu, ya mau nggak mau kita bakal kecolongan banyak karena kita nggak siap.
Jadi aturan lama tetap dipakai ya, kalau bolanya ngelop kiri kanan. Terus kalau depan belakang itu kalau kita nurunin bola atau partner nurunin bola kita harus depan belakang. Cuman masalahnya kadang-kadang eh, kita ngelihat di TV gitu, kok atlet gak melakukan hal itu, nah, gitu kok kita yang disuruh melakukan hal itu. Ya memang ada kayak perkecualian dan mereka mungkin udah bisa baca ini ya lawannya itu bagaimana. Terus juga itu juga bagian dari strategi sih menurutku. Kalau eh, pakai aturan yang biasanya mungkin lawan udah bisa nebak gitu. Jadi kita, kalau aku sebagai coachnya mungkin bilang, oh kalau klub kok usah dikasih ini, kok usah misah, tetap depan belakang aja. Nah itu mungkin ada tekniknya ya. Jadi bisa ngerusak pola permainan lawan, karena lawan mungkin sering ngasih kayak drop shot tipuan gitu. Kalau di depan posisi kita formasinya depan belakang ya, otomatis bisa lebih cepat untuk menekan lawan. Kayak ini loh, sepak bola itu kan ada kayak formasinya ya, formasi 4-3-3 atau apa gitu. Kan itu nggak selalu sama ya antara tim lawan sama tim yang kita. Nah itu kan ada kayak keperluannya. Nah kita juga badminton kan orangnya cuma 2, jadi kalau ditaruh depan belakang itu bisa counter strateginya lawan yang bagaimana, kalau kiri kanan itu bagaimana. Ini sering aku pakai sih kalau misalkan lawanku itu jarang banget nyemes, terus seringnya naruh kayak drop shot gitu. Jadi salah satu harus ada di depan, terus yang di belakang itu harusnya jangan ngedrop shot tapi matian, itu bakal mati. Jadi harus yang di belakang itu harus nyemes gitu, terus nanti tak tangkep. Kadang aku sama temenku juga itu janjian gitu, kamu yang di belakang nyemes lo ya, aku di depan tak cegatin semua. Kalaupun ngelop aku juga bakal mundur dikit tapi tetap jaga yang depan lagi. Soalnya aku lihat lawan tuh sering ngasih net. Tapi yang repot tuh kalau lawannya itu gerakan nettingnya itu tipis, drop shotnya tipis, bagus, tapi smashnya juga keras. Nah ini kemarin aku juga ada satu lawan yang mainnya gitu, untungnya temennya nggak seberapa bagus mainnya, tapi lawannya itu bagus mainnya gini. Kalau dikasih bola agak nanggung itu dia nggak nyemes tapi ngedrop shot. Nah, sedangkan aku kan udah siap-siap di belakang dan temenku itu sering ngasih ngelopnya itu lob silang sehingga smashnya itu di depanku, jadi lurusanku. Jadi aku kan harus siap-siap ya. Siap-siap untuk terima smash, ternyata di drop shot. Nah itu sering banget aku kecolongan. Kalaupun misalkan ini ya, untuk counter masalah itu harusnya partnerku tuh ngelopnya lebih tinggi lagi, jadi aku bisa lebih siap. Kalau nanggung gitu aku berasumsi bakal di smash, dan smashnya cukup keras, jadi aku harus lebih siap kan. Tapi ternyata kok di drop shot dan gerakannya tangannya itu sama gitu, jadi aku nggak bisa deteksi. Terus waktu temanku di belakang dapat bola, dia memang ngedrop shotnya bagus, cuman ini 3 kali ngedrop shot, keempatnya mati, atau 4 kali ngedrop shot, kelimanya mati. Kalau main tuh jangan kayak gitu ya, ngedrop shot walaupun kiri kanan balik terus, tapi ini lawan itu jadi kayak kalau lawannya cerdas ya, itu sekali 2 kali itu udah langsung ditengeri atau diincer. Oh ini bakal ngasih ngedrop shot lagi, tak tungguin di sini. Kamu kan drop shot kiri dan kanan toh, habis kanan kiri, habis kiri kanan, tak tungguin yang di kanan. Nah hati-hati ya mainnya, kalau monoton nanti lawan tuh bisa baca dengan cepat.
Oke guys, jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jadi kalian mungkin perlu belajar hal-hal yang di luar aturan-aturan umum yang mungkin kalian udah tahu juga sampai bosen dibilangin. Tapi ada hal-hal yang mungkin kalian belum tahu. Kalau misalnya masih ada yang belum tahu mau ditanyain ya silakan berbagi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.